Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video belajar pivot table bagian keempat. Pada bagian keempat ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana membuat calculated field. Di sini kita ditugasi untuk membuat kolom baru atau field baru yang berjudul net income atau loss. Ini seperti laba rugi ya. Kemudian kita juga akan menampilkan data berdasarkan subdivisi. Pertama-tama kita akan membuat dulu atau menambahkan dulu pivot table-nya. Kita klik salah satu sel yang ada di dalam data, lalu kita klik menu insert dan klik pivot table. Kita letakkan kira-kira mungkin di sini ya. Oke. Selanjutnya, di sini kita ditugaskan untuk membuat pivot table yang menampilkan setiap segmen dan subdivisinya berdasarkan revenue, expenses, dan net income. Jadi pertama-tama kita buat dulu net income ya. Yaitu caranya adalah pastikan tab analyze ini muncul, kemudian klik field, items and cents, lalu calculated field. Kita kasih judul net income atau loss ya. Nolnya ini kita buang dulu. Selanjutnya net income atau loss, kita lihat ini hasilnya adalah ini adalah hasil dari revenue dikurangi expenses. Seperti ini ya. Ingat ya, untuk memasukkan field di dalam formula kita harus pilih dulu fieldnya, lalu kita klik tombol insert field. Tapi tidak harus begini sebenarnya. Yang penting tulisan revenue dan expenses muncul di formula. Itu bisa kita ketik secara manual ya. Ya, ingat saja bahwa tidak boleh ada kesalahan. Jadi harus sama persis dengan nama field yang muncul di daftar field ini. Kemudian kita tambahkan ya. Tekan tombol add. Sudah muncul dia, pastikan dulu dia muncul di sini, lalu klik OK. Nah, kita tinggal memasukkan ini ke revenue, kita masukkan ke value, expenses kita masukkan ke value, net income atau loss kita letakkan di paling ujung nanti di sebelah kanan ya. Sementara sekarang berada di sebelah kiri. Bagaimana cara memindahkannya? Mudah sekali ya, kita tinggal geser saja di sini. Nanti dia akan pindah ke kanan. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan, di sini katanya menampilkan setiap segmen beserta subdivisinya. Jadi kita gunakan grup segmen di rows dan subdivisi juga kita letakkan di rows. Nah, hasilnya adalah setiap grup segmen itu memiliki tambahan judul berdasarkan subdivisi. Ya, bahkan ini juga bisa kita rangkum, kita minimize ya dengan cara klik tombol minus ini. Sebaliknya kita bisa membuka lebih lebar ya, memecah kembali dengan klik tombol tambah. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita letakkan subdivisi ini di kolom? Kita coba ya. Nah, kalau kita letakkan di kolom itu bisa juga, tapi tidak tidak enak membaca kolom atau tabel seperti ini. Jadi itu kita letakkan di sini. Nah, ingat ini semuanya uang, jadi harus pakai angka berbentuk mata uang. Jadi kita klik menu ya, lalu value field settings, kemudian number format, kita pilih accounting boleh, currency juga boleh.
Oke. Perbedaan currency dengan accounting adalah kalau currency itu adalah penyebutan mata uang biasa saja. Dia tidak harus berupa angka mata uang di dalam tabel. Sehingga biasanya kalau currency itu dia rata kiri. Sementara kalau accounting itu dimaksudkan untuk menampilkan mata uang di dalam tabel yang akan melalui perhitungan-perhitungan, sehingga untuk memudahkan pelaporan biasanya kita lebih menggunakan accounting karena accounting itu dia rata kanan. Ya, rata kanan. Jadi untuk melihat satuan, puluhan, ratusan itu dia sejajar posisinya. Sementara kalau currency karena dia rata kiri posisinya tidak sejajar. Kita setting lagi yang lain. Ini semuanya harus dijadikan dolar. Ya, number format, accounting, oke. Yang ini juga net income atau loss ini juga semuanya adalah mata uang. Ya. Accounting, oke. Oke, sekarang mari kita lihat latihan kelima. Di sini kita diminta untuk membuat pivot table yang menampilkan pengeluaran. Tetapi pengeluaran tersebut ditampilkan berdasarkan service month dan paid month. Nah, maksudnya apa? Service month adalah bulan atau waktu lah ya, waktu di mana sebuah layanan asuransi diberikan. Ya, jadi layanan asuransi bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ya, ini di tahun 2007 semuanya ya. Sementara paid month adalah asuransi yang telah dibayar oleh member, oleh anggota ya. Nah, kita lihat bagaimana menampilkan pivot table yang seperti ini. Pertama tentu kita masukkan dulu datanya, tabelnya ya. Oke. Selanjutnya kita ingin menampilkan pengeluaran. Berarti di value itu kita letakkan pengeluaran atau expenses. Nah, kita ingin menampilkan pengeluaran ini berdasarkan service month dan paid month. Jadi service month-nya kita letakkan di rows dan paid month kita letakkan di column. Nah, secara otomatis ini si Excel langsung merangkum menjadi bulannya itu dirangkum gitu, digabung. Yang otomatis grouping, ini namanya grouping ya. Otomatis grouping seperti ini tidak ada pada Excel versi 2013 atau 2010 misalnya. Ini mulai 2016 ke atas, karena saya udah pakai Office versi 2016, dia otomatis seperti ini ya. Nah, ini dia menampilkan di kolomnya itu adalah paid month, yaitu premi asuransi yang sudah dibayar oleh member, dan di baris dia menampilkan klaim asuransi dari member kepada perusahaan. Nah, di sini ada yang sedikit agak meleset mungkin ya. Jadi di bulan Januari itu ada layanan bulan Januari tapi dibayarnya bulan bulan Februari. Jadi ini keterlambatan pembayaran premi. Bahkan ada yang ada yang dibayarnya bulan April. Dan ini berbentuk segitiga ya. Segitiga. Ya. Berbentuk segitiga. Inilah yang disebut dalam ilmu aktuaria ya, ini aktuaria disebut dengan claims like triangle atau segitiga keterlambatan dari pelayanan
dibandingkan dengan pembayaran jasa pelayanan. Jadi jasa pelayanannya justru dibayarnya ada yang bulan Februari, ada yang bulan April, ada yang bulan Mei, dan seterusnya. Padahal jasa sudah dibayar di bulan Januari nih ya. Nah, tapi di sini ada perintah tambahan. Kita diminta untuk menampilkan hanya untuk grup yang big saja, grup segmen yang big. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan di sini filter. Berarti grup segmen kita letakkan di filter. Nanti akan muncul di sini bagian atas grup segmen. Tapi di sini sekarang datanya semua. Kita ingin menghitung khusus untuk yang big saja. Jadi kita pilih big dan tekan OK. Ya, bisa juga misalnya kita big dan small. Tapi kita harus pilih dulu yang ini. Select ini harus diaktifkan dulu, baru kita pilih big dan small ya. Seperti ini. Tapi kalau hanya big saja, cuma satu, jadi nggak perlu multiple item, cukup satu aja, klik OK. Maka datanya berbeda. Jadi yang dihitung adalah yang big saja. Walaupun tetap ada lag, ada keterlambatan ya. Yaitu pelayanan pada bulan Januari, itu ada keterlambatan. Dan juga pembayaran pada bulan April dan Mei. Ya. Gitu. Jadi demikianlah pembahasan kita pada calculated field, dan juga di sini ada multiple field versus multiple column. Kita akan membahas pada latihan ke-6 berupa permainan filter ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.